Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kembali kami ingin melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yang kalau tidak salah sudah menjelaskan 3 butir dari permintaan atau permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang sekali meninggalkan majlis dan tidak membaca doa-doa ini. Doa ini sebenarnya yang tertera dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ini, itu lafaznya seperti ini: Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya, yang pada pertemuan yang lalu saya merubah sedikit redaksinya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu. Jadi dalam redaksi hadisnya ma yahulu, kemudian bainaka wa bainana wa baina ma'asik. Yang saya rubah bainana wa baina ma'asiyatik. Nah, ini tidak merubah makna hadis ya. Cuma kalau kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa seperti ini, lalu kita merubah redaksinya, ini yang salah. Ya. Nah, sehingga saya ingin membaca dulu ya redaksi hadisnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi berdoa dan jarang sekali meninggalkan doa ini ya, ketika dia bermajlis ya, sebelum dia meninggalkan majlisnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya.
ya, masaibad dunya. Di sini musibat ad-dunya. Waj'alhul wad apa? Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ini redaksi hadis ya, dari riwayat At-Tirmidzi. Cuma banyak a'immah ya, yang menambahkan ya, seperti Imam As-Sudais biasa membaca ketika berdoa menyebutkan khususnya yang terakhir ya, wala tusallit 'alaina bidzunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Ini yang akan kita jelaskan satu persatu ya, yang pada pertemuan yang lalu 3 butir yang pertama itu sudah kita sebutkan ya, ya Allah, curahkanlah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut padamu yang menghalangi kami untuk bermaksiat padamu. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina maksiatik. Ya, yang dalam redaksi hadisnya ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya, ma'asi itu jamak dari maksiat. Ma'asi, jadi kalau maksiatik satu maksiat saja. Dan saya lebih menguatkan ya, keyakinan saya mengambil makna ini dari apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, bahwa satu maksiat saja ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kita dari berbuat satu maksiat. Ya, kalau di dalam hadis ini banyak ya, ma'asi. Jadi rasa takut yang bisa membentengi kami untuk melakukan banyak maksiat. Kenapa? Karena satu maksiat saja ya, yang kita lakukan karena tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala itu ya, ancamannya luar biasa, apalagi kalau banyak. Nah, makanya kita mengambil ini redaksi yang bahwa yang bisa menghalangi kami untuk melakukan satu maksiat ya kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan curahkan kepada kami ketaatan yang bisa menyampaikan kami pada surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan keyakinan yang bisa meringankan kami untuk menghadapi musibah-musibah dunia. Nah, ini yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian lanjutan hadis ini atau doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Ini juga biasa dirubah oleh a'immah ya dengan ma abqaitana. Jadi wa matti'na, dan berikanlah kenikmatan kepada kami, bi asma'ina, dengan pendengaran kami, wa absarina, dan penglihatan kami, wa quwwatina, dan kekuatan kami, ma ahyaitana, selama kami hidup. Sama dengan selama wa ma abqaitana, selama engkau menetapkan kami dalam kehidupan ini. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kenikmatan lewat pendengaran, lewat penglihatan, lewat kekuatan kita. Kenikmatan yang dimaksudkan di sini sebagai orang yang beriman adalah kenikmatan khususnya akhirat. Jadi jangan bernikmat-nikmat dengan pendengaran, penglihatan, kekuatan kita hanya untuk dunia saja.
kenikmatan dunia dan akhirat. Karena banyak orang menggunakan pendengarannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia saja, menggunakan penglihatannya hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia saja. Kekuatannya, baik itu kekuatan fisik, ya, kekuatan materi, kekuatan akal dan sebagainya, hanya untuk duniawi. Nah, di sini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Dan itu sejalan dengan hadis qudsi yang pernah kita bahas, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kalau saya sudah cinta kepada hambaku karena perbuatan melakukan apa yang saya fardukan dan senantiasa melakukan apa yang saya sunnahkan, maka saya akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, saya akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, dan saya akan menjadi tangan yang dia bekerja berusaha dengannya, saya akan jadi kaki yang dia berjalan dengannya. Yang maknanya adalah tidak mungkin melakukan sesuatu dengan apa yang disebutkan tadi, pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki, untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan itu dia melakukan perbuatan yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Nah, jadi wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Selanjutnya, waj'alhul waritha minna. Ya Allah, jadikanlah itu menjadi warisan dari kami. Maksudnya kenikmatan-kenikmatan itu berakhir sampai hari terakhir, sampai saya meninggal, sehingga menjadi warisan bagi orang-orang di belakang kami, menjadi sebutan-sebutan yang baik. Jadi adalah hamba yang menggunakan pendengarannya untuk sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat, yang membahagiakan dunia akhirat. Dia menggunakan kenikmatan pendengaran, penglihatan dan semua bentuk kekuatan materi dia gunakan untuk akhirat. Kekuatan fisik dia gunakan untuk akhirat, tidak semata untuk dapat dunia. Jadi waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana, dan jadikanlah dia sebagai sesuatu untuk menghadapi orang-orang yang menzalimi kami. Jadi menjadi pembalasan buat orang-orang yang menzalimi kami. Itu makna dari waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Selanjutnya, wansurna 'ala man 'adana, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini doa sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau jarang sekali Nabi meninggalkan majlis sebelum membaca doa ini. Jadi ketika dia bermajlis itu, sehingga kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa salah satu tempat doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermajlis. Maka jangan sia-siakan seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi berdoa di dalam majlis itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi yang teladan kita, ikutan kita, yang dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu meminta kepada Allah, meminta kepada Allah, maka kita tentu lebih utama untuk meminta itu. Nah, selanjutnya jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan doa yang disampaikan dalam hadis ini, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau menjadikan musibah kami pada masalah agama kami. Ajaklah lo tahu uji kak buang di pasal agamaku.
Jangan menguji kami, memberi musibah pada masalah agama kami. Kenapa? Karena musibah dunia, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kehilangan, ya. Kehilangan sesuatu, kalau masalah dunia insya Allah bisa dicari. Ya, tapi kalau kehilangan agama, ya, kehilangan agama, jangan mengatakan bahwa insya Allah bisa kembali. Karena ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dipertahankan, ya, dan banyak orang hanya karena masalah sepele lari meninggalkan agamanya. Kalau bahasa dai kondang, dai sejuta umat, ya, hanya karena persoalan Indomie, ya, beras dan sebagainya, dia berpindah agama. Dan bukan hanya seperti itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ya, di antara fitnah di dalam agama adalah kelalaian kita, keraguan kita terhadap agama. Misalnya kita sudah rajin, ya, berjamaah, salat 5 waktu, ya, banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Lalu kita merasa, betulkah ini janjinya? Ya. Katanya kalau berbuat begini dibalas begini, kalau begini kok tidak ada. Saya tidak dapatkan itu. Ini masalah ini. Ya. Karena kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah akhir dari perjalanan hidup di akhirat. Yang kemungkinan apa yang kita dapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita dalam kehidupan dunia ini, padahal itu diberikan jaminan oleh Allah, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasannya di sana. Ini yang dibutuhkan, keyakinan ini. Makanya di awal kita minta wa minal yaqini, ya, ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Jadi ini yang disebutkan dalam hadis ini atau dalam doa ini, ya, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan kau jadikan dunia ini sebagai, ya, keinginan kami yang tertinggi, keinginan kami yang terbesar, sehingga kita tidak menghabiskan waktu kita hanya untuk mencari dunia semata. Tapi bagaimana supaya kehidupan dunia kita bisa baik, dan dengan kebaikan dunia itu kita bisa mendapatkan kebaikan akhirat. Itulah esensi dari doa yang sering kita munajahkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, meskipun, ya, sering saya menyampaikan bahwa kita dalam berdoa ini sering tidak adil, ya, sering tidak adil. Kalau kita minta hasanah dunia dan kita merasa bahwa tidak mungkin tercapai hasanah dunia kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka kita habiskan waktu untuk mendapatkan hasanah dunia. Tapi ketika pindah ke hasanah akhirat, ya, kita sekedarnya saja. Yang bahasa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kalau sudah dapat satu kebaikan, ya genat nih, ya. Padahal sedih kolino dek nagenak ko sedih elok dua. Dan begitu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya manusia kalau dikasih satu lembah emas, ya, satu lembah emas dia mau 2. Kalau dikasih 2 mau 3, sampai dia makan tanah. Maksudnya sampai mati. Dek gak genek lah. Saya elok tak tambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau masalah akhirat, genek nih roh. Ya, genek nih roh. Mas sampai jepar dulu nih, subhanallah. Mereka tahu dia lalu sampai jepar dulu. Ukurannya orang yang tidak sholat. Makanya Nabi juga mengingatkan kita, ya, kalau masalah akhirat lihat orang yang di atas kita, jangan lihat yang di bawah. Supaya kita merasa saya belum ada apa-apanya. Kita yang sudah rajin sholat berjamaah misalnya 5 kali sehari semalam, ya, kita harus melihat ada orang yang berada di masjid,
sebelum diazan. Ya kalau kita melihat ini, ya, oh saya biasa datang 5 kali sehari semalam, tapi biasa lupa mas subuh. Ya, bahkan tadinya mas subuh bangka. Biasa kurang itu mas sembahyang apa pertama. Nah lalu merasa bangga, boy, syukur saya masih sholat, ya sudah sholat 5 kali sehari, karena ukuran kita yang di bawah. Tapi kalau masalah dunia, lihat yang di bawah. Ya. Kita yang sudah punya mobil, alhamdulillah, yang kana otoko mau muni 10 kilo di Soros sih. Ya, kalau dulu istilah ada bensin campur minyak tanah, ya biasa ada motor bensin campur dorong. Ya kita bersyukur, kenapa? Saya sudah punya mobil, yang lain itu masih motor. Ya kok bosi ya, mau bosi mau belai. Ya. Yang punya motor, alhamdulillah saya punya motor. Yang lain tuh pakai naik sepeda. Padahal angka sepeda lebih masuk na motor. Nah, ini bersyukur. Alhamdulillah dia pernah digoyang. Ya meskipun ada komunitas goes yang lebih suka goes daripada gas. Yang pasti sepeda, alhamdulillah itu orang jalan kaki. Yang jalan, alhamdulillah saya masih bisa jalan, itu naik kursi roda dan seterusnya. Jadi kalau masalah dunia lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Sahabat, dia itu kegendek nak. Ya, dia ringi motor, ya mungkin auto naik deh, tahu. Berusaha terus. Kita tidak melarang tuh, agama kita tidak melarang, tetapi jangan sampai karena masalah ini membuat kita lalai terhadap akhirat. Ya, makanya la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ya, lanjutan, dan jangan sampai ya tujuan ilmu kami itu hanya pada dunia. Cari ilmu ya hanya untuk mendapatkan kesuksesan dunia, kan banyak yang begini. Padahal ancamannya luar biasa. Siapa yang mencari ilmu hanya untuk mendapatkan dunia, siapa yang cari ilmu hanya untuk dianggap sebagai orang pintar, ya, hanya untuk membodohi orang-orang yang tidak punya pengetahuan, maka dia tidak akan mendapatkan urfal jannah, tidak akan mendapat bau surga. Jadi perbaiki niat, mau menuntut ilmu ya, jangan hanya jadi sarjana supaya orang bilang oh, sarjana. Jadi ulama ya. Kemarin ada syekh datang dari Mesir ya, di Al-Markas itu mengingatkan kepada para santri ya, perbaiki niatmu ya. Jangan menuntut ilmu hanya untuk jadi ulama saja supaya orang bilang tau pandrita, tau macam. Ya. Tidak. Jadikan sebagai supaya kau jadi ulama ya, dan keulamaanmu membuatmu takut pada Allah. Itulah esensi dari ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah hambanya yang berilmu. Jadi bukan semakin banyak titelnya, semakin banyak panjang namanya, semakin menentang Allah, itu bukan alim ya. Itu orang bodoh kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir ya dari doa ini ya, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan engkau jadikan penguasa bagi kami orang yang tidak merahmati dan menyayangi kami. Dan ini biasa ditambahkan oleh a'imah kita, wala tusallit alaina man la yakhafuka fina. Ya Allah, jangan kau jadikan penguasa bagi kami orang yang tidak takut kepadamu di dalam memimpin kami, wala yarhamuna, dan tidak merahmati kami. Dan juga ada tambahan yang lain
Ya, wala tusallit alaina bidunubina. Ya, jangan kau jadikan penguasa bagi kami karena sebab dosa-dosa kami. Man la yakhafuka fina, orang yang tidak takut padamu dalam memimpin kami, wala yarhamuna, dan tidak pula merahmati menyayangi kami. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang sekali meninggalkan majlis ya sebelum berdoa dengan doa ini. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini senantiasa menjadi pendorong buat kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita melalaikan memohon kepada Allah pada tempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa itu tidak tertolak. Ya, misalnya ketika kita berada di majelis, ya, ketika kita berada di masjid, ketika kita berada pada sore hari di hari Jumat, ya, ini banyak sekali biasa kita melalaikan kesempatan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah di azan, ya. Nah, dan kenapa kita menyebutkan hadis-hadis ini, doa-doa ini itu berjalan mulai dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ad-du'a'u ya la turaddu bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak tertolak, doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa ya antara azan dan iqamah ini, Allahumma ya, inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini ya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Oleh karena itu jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita mohonkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.